Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa hadir kembali di majelis ilmu kita di kajian rutin setiap hari Rabu ba'da maghrib hingga isya, dan kita masih membahas ayat-ayat hukum dari Al-Qur'anul Karim. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga serta sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umatnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas jalan sunnah hingga hari kiamat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas satu ayat dari Al-Quran, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-101. Ya, surat An-Nisa ayat 101. Monggo Bapak Ibu ditirukan. Wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas sholati in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwan mubinan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi, jika kalian dorobatum, dalam tafsir disebutkan apa maksudnya dorobatum, yaitu safartum, jika kalian bersafar. Apa bersafar? Yaitu melakukan perjalanan jauh, sampai keluar kota atau sampai ke daerah dengan jarak-jarak yang jauh. Bapak Ibu, Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardi, jika kalian bersafar, fil ardi, di muka bumi. Jika kalian bersafar, melakukan perjalanan di muka bumi, falaisa alaikum junah, maka tidak ada dosa bagi kalian. Maka tidak ada dosa bagi kalian antaksuru minas sholah, untuk mengqashar sholat. Lah ini pembahasan kita, Pak. Jika kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar sholat. Apa itu qashar sholat? Yaitu meringkas sholat. Ya, meringkas sholat, Pak.
Dan meringkas sholat atau qashar sholat Bapak Ibu hanya terjadi pada sholat rubaiyah. Apa maksudnya? Hanya pada sholat yang jumlah rakaatnya arba'ah. Berapa Pak arba'ah? 4. Ya. Dan qashar hanya terjadi pada sholat-sholat ini Pak, yang jumlah rakaatnya ada 4. Adapun sholat yang jumlah rakaatnya hanya 2, maka nggak ada qashar. Kenapa? Subuh, perjalanan kok pas subuh masih di jalan, qashar saja. Di qashar berapa Pak? 1, nggak ada. Bahkan apa? Sholat maghrib sekalipun jumlah rakaatnya lebih dari 2, jumlah rakaatnya sholat maghrib 3 rakaat, tapi dalam fikih sholat atau fikih qashar sholat nggak ada qashar Pak. Sholat maghrib itu 3 rakaat, dia 3 rakaat. Setengah saja Ustadz, pripun? Setengah apa? Setengah, berarti 1,5. Nggak ada. Maka dalam safar Bapak Ibu, ya, tidak apa-apa kita mengqashar sholat, tidak berdosa, kita tidak bersalah Bapak Ibu, boleh mengqashar, tapi hanya pada sholat yang jumlah rakaatnya 4 Pak. Berapa? Sholat maghrib sholat isya 4 rakaat diqashar jadi 2. Kemudian sholat duhur termasuk sholat asar Bapak Ibu diqashar, ya, hanya 2 rakaat saja Pak. Ya. Adapun sholat yang lain hanya 2 rakaat atau hanya 3 rakaat, maka tidak ada qashar. Baik Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Dan diantara hikmah Pak, kenapa boleh qashar? Apa Pak? Adalah untuk meringankan. Apa kalau bahasa fikihnya? Keringanan Pak. Apa Pak? Rukhsah. Ini termasuk di antara bentuk rukhsah, di antara bentuk keringanan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Boleh rukhsah, boleh diringkas Bapak Ibu. Biar apa? Biar yang harusnya dia ngerjakan 4 rakaat, kerjakan 2 saja, biar ringan. Kalau orang capek, biar apa? Biar segera bisa istirahat. Kalau orang buru-buru, biar ia segera selesai sholat, tidak ketinggalan pesawat, tidak ketinggalan kereta, tidak ketinggalan rombongan Bapak Ibu. Dan hal yang seperti ini lebih meringankan juga di hati Pak. Ya, kalau ditanya Pak, pilih 4 rakaat atau 2 rakaat? Pilih 2. Hatinya lebih ringan, hatinya lebih nyaman, dan Allah memberikan itu Pak ketika safar. Maka para ulama mereka menyampaikan kaidah al-aslu fis safari al-qashar. Asal dari orang bersafar adalah haknya qashar Pak. Ya, jadi orang safar itu haknya dia yang pertama adalah qashar Pak. Bukan apa? Bukan jamak. Tapi boleh jamak qashar, boleh. Tapi asalnya adalah orang safar itu, musafir itu qashar. Mau kemanapun dia bersafar, asalnya selama dia jadi musafir qashar. Jamak belum tentu. Ya. Asalnya adalah qashar. Ini asalnya seorang musafir. Tapi boleh jamak, boleh. Nanti ada dalil yang lain. Baik, kita kembali ke ayat. Wa idza darabtum fil ardi, jika kalian melakukan perjalanan jauh di muka bumi.
Falaisa alaikum junah, maka tidak ada dosa bagi kalian antab suru minas sholah, untuk meringkas, untuk mengkosor sholat, boleh. In khiftum an yaftinakumul ladina kafaru, jika kalian khiftum, takut, jika kalian khawatir, an yaftinakumul ladina kafaru, jika kalian khawatir orang-orang kafir akan mengganggu kalian, Pak. Maka Bapak Ibu, saya ulangi dulu ayatnya. Jika kalian khawatir orang-orang kafir akan mengganggu kalian. Ayat ini Bapak Ibu sebetulnya terkait dengan sholat khauf. Sholat khauf apa Pak? Sholat dalam keadaan takut, Pak. Khauf itu takut. Contoh, ya bagaimana sholat dalam keadaan perang. Nah itu sholat khauf, Pak. Maka dalam keadaan perang kalian melakukan perjalanan di muka bumi, khawatir nanti akan diganggu musuh, bahkan khawatir dan takut nanti akan ada musuh menyerang, boleh, silahkan kosong. Nah kalau dalam ayat Bapak Ibu, ayat ini berlaku hanya saat khauf, takut perang, Pak. Tapi dalam hadis nanti disebutkan bahwasanya tidak dalam perang pun, dalam keadaan aman pun, selama safar boleh kosong. Baik, maka jika kalian khawatir ia akan diganggu, akan diserang oleh orang-orang kafir. Bagaimana orang kafir itu? Innal kafirina kanu lakum aduwan mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir bagi kalian, kata Allah, aduwan mubina, adalah musuh yang nyata. Siapa Bapak Ibu? Orang-orang kafir, musuh Bapak Ibu. Dan ada kelompok-kelompok yang mereka itu disebutkan oleh Allah, ya apa? Musuh bagi kita. Di antaranya ini Pak, orang kafir. Orang kafir itu musuh. Maka dalam kitab-kitab akidah, dalam kitab-kitab tauhid disebutkan kita tidak boleh menjadikan orang kafir itu sebagai teman. Maksudnya apa? Menjadi sahabat karib kita. Kalau hanya sekedar kenal, teman biasa atau tetangga, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau teman akrab sekali, bahkan bisa jadi kemana-mana bareng, bahkan curhat juga kepadanya, bahkan minta nasihat kepadanya. Enggak Pak, kenapa? Karena asalnya mereka musuh. Termasuk ada kelompok lain yang disebutkan oleh Allah musuh lagi. Siapa? Setan. Inna syaitana kana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh, Pak. Maka jangan pernah jadikan setan itu menjadi teman. Bahkan saya mau damai saja dengan setan, nggak boleh Pak. Fattakhiduhu aduan, maka jadikanlah setan itu betul-betul menjadi musuh. Maka orang yang menjadikan apa setan itu jadi teman, biasanya akan tersesat Pak. Siapa yang jadikan setan-setan malah jadi teman? Tuh para dukun. Setan malah diajak kerja sama. Ya. Termasuk siapa? Tuh para peramal yang mereka suka meramal Bapak Ibu.
Yang setan-setan ini bekerja sama dengan para peramal. Apa tugasnya setan? Setan itu naik ke langit, Pak, untuk mencuri berita. Apa berita yang akan diturunkan? Dicuri dulu. Mereka nguping, Bapak Ibu. Akhirnya dilempar, dirajam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, maka orang-orang kafir termasuk setan, Bapak Ibu, jangan dijadikan sebagai teman. Mereka adalah musuh. Apalagi setan, Bapak Ibu. Baik, ini surat An-Nisa ayat 101. Kita keluarkan faedah, Pak, ya, dari surat ini. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan ma yustafadu minal ayah, apa yang bisa kita petik, apa yang bisa kita ambil, ya, pelajarannya dari ayat ini. Baik, yang pertama kata beliau, jawazu qasri sholati fis safari. Faedah yang pertama yaitu bolehnya mengqashar sholat ketika safar. Ketika orang bersafar, maka diperbolehkan untuk mengqashar ataupun untuk meringkas sholat. Wa qad bayyanati sunnatu annahu masyru'. Dan dalam sunnah, Bapak Ibu, dalam hadis, Bapak Ibu, ya, telah dijelaskan bahwasanya mengqashar sholat saat safar masyru' adalah perkara yang disyariatkan. Jadi bukan hanya sekedar boleh, ya. Hukum mengqashar sholat ketika safar bukan hanya sekedar mubah, bukan hanya sekedar boleh, tapi masyru', disyariatkan, Pak. Ya, kenapa? Karena dia telah mengambil rukhsah, telah mengambil keringanan dari keringanan yang Allah berikan, Pak. Dan Allah itu senang loh, Bapak Ibu. Ketika Allah memberikan keringanan, ketika Allah memberikan rukhsah, dan kita mau, Pak, mengambilnya. Ini dikasih keringanan nih. Ya, ketika ada hamba ngambil keringanan tersebut, maka Allah senang, Bapak Ibu. Baik, ini faedah yang pertama. Ya, sebelum masuk ke yang kedua, ada pendapat yang lain, Bapak Ibu. Dalam fikih itu ada perbedaan pendapat. Kalau tadi kan hukum mengqashar sholat saat safar masyru', disyariatkan, sunnah. Tapi ternyata ada pendapat juga yang menyebutkan apa? Wajib. Ada pendapat yang menyebutkan wajib, Bapak Ibu. Wajib itu pripun, Pak? Setiap safar harus qashar. Kalau tidak qashar malah dosa. Ada pendapat ulama yang seperti itu. Kenapa, Pak? Di antara dalilnya ya ini, Allah memerintahkan kok qashar. Dan perintah itu hukum asalnya adalah wajib. Tapi apa kata jumhur ulama? Ya, jumhur ulama mereka berpendapat, mayoritas para ulama mereka berpendapat bahwasanya mengqashar sholat saat safar hukumnya hanya sekedar mustahab, sunnah saja, Pak. Tidak sampai wajib. Dan ini pendapat yang kami pilih, sunnah. Berarti seandainya ada yang ketika safar kok masih sempurna, Pak, sholatnya, isya ya 4 rakaat, duhur ya 4 rakaat, asar ya 4 rakaat, boleh nggak, Pak? Boleh. Ya, boleh saja. Nah, baik Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian faedah yang kedua, dalam ayat ini, Pak, ini Syekh menekankan dalam ayat ini, Pak. Iya.
Allah menyebutkan bolehnya qashar sholat hanya ketika apa? Takut dari orang-orang kafir. Ya, seperti tadi sudah kita singgung. Dalam ayat ini menunjukkan apa? Bolehnya qashar itu hanya ketika khauf, hanya ketika takut saja. Berarti saat aman tidak boleh qashar. Ya, saya kasih catatan lagi Pak. Ini yang disebutkan dalam ayat loh Pak. Ya. Adapun yang disebutkan dalam hadis Pak. Adapun yang dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka boleh mengqashar sholat baik di saat takut ataupun di saat aman. Lah ini. Jadi kalau bicara tentang ayat ini toh, bolehnya ya pas takut. Kalau pas aman tidak boleh. Tapi kalau kita buka hadis-hadisnya Rasulullah, oh ternyata bolehnya qashar sholat saat dalam keadaan takut, termasuk saat dalam keadaan aman. Terus kita ambil pendapat yang mana Ustaz? Mengikuti hukum yang mana? Ikut yang kedua. Kenapa? Karena Rasulullah melakukan sesuatu, menyampaikan sesuatu, itu termasuk sedang menjelaskan Al-Qur'an. Karena tidak semuanya hukum detail rinci disebutkan dalam Al-Qur'an. Dijelaskannya di mana? Dalam sunnah. Maka berarti mau aman ataupun mau dalam keadaan khauf takut, boleh untuk mengqashar sholat. Selama apa Pak? Selama dia safar. Selama dia safar boleh. Baik. Kemudian Bapak Ibu a'azani Allah wa iyyakum, faedah yang selanjutnya ketiga, annal kuffar yantahizunal furas li ihdatsil fitani fil muslimin. Faedah yang ketiga yang beliau sebutkan, annal kuffar, bahwasanya orang-orang kafir Pak, mereka itu menunggu-nunggu kesempatan. Bahwasanya orang-orang kafir mereka menunggu-nunggu kesempatan li ihdatsil fitan fil muslimin, untuk membuat fitnah, membuat kerusakan fil muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin, dari dulu sampai sekarang Pak ini. Maka kenapa dalam ayat orang kafir jangan dijadikan teman, dia itu musuh, karena mereka nunggu-nunggu kesempatan Bapak Ibu. Apalagi ketika orang kafir itu kuat Pak, mereka punya kekuatan, mereka punya senjata. Lihat kaum muslimin sedikit lemah, ditindas apa? Tindas, dijajah Pak. Mereka menunggu-nunggu kesempatan, bahkan apa? Mereka menunggu bukan hanya diem loh Pak. Orang-orang kafir yang mereka benci sekali, ya pengen menghancurkan kaum muslimin, mereka menunggunya bukan hanya diem, mereka buat strategi, mereka buat rencana Bapak Ibu. Ya. Begitu kaum muslimin lengah, apa? Mereka akan melakukan strateginya Pak. Di antara strateginya orang-orang kafir biar mereka menang adalah mereka memecah belah kaum muslimin. Dipecah belah kaum muslimin. Antara satu muslim dengan muslim yang lain diadu domba. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Maka di zaman fitnah seperti ini Pak, banyak musuh di mana-mana, harusnya Pak satu muslim dengan muslim yang lain harus tambah rukun, harus tambah guyup, saling menjaga, saling menguatkan ukhuwah.
Kalau orang Islam guru padu terus karo koncone dhewe, Pak. Sing seneng orang kafir. Mereka tidak perlu keluar tenaga, mereka enggak perlu bingung, saling membenci sendiri. Mereka cakar-cakaran sendiri, Pak. Mereka tinggal nonton saja. Ya. Maka Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, hati-hati Pak hal ini. Ketika kaum muslimin itu mereka tidak suka, mereka saling benci, mereka saling mendolimi, ada pihak-pihak yang senang. Orang kafir senang. Siapa lagi Pak yang senang? Nah, tadi musuhnya apa? Kalau kita, yaitu setan. Setan tinggal nonton saja, nggak usah bisik-bisiki, wis cakar-cakaran Pak sendiri. Bahkan bukan hanya dalam lingkup yang luas Pak, bahkan dalam lingkup yang kecil saja. Sebuah keluarga Pak. Keluarga itu kan cuma komunitas kecil, paling isinya cuma bapak, ibu, anak. Ternyata keluarga yang kecil saja Pak, hanya bapak, ibu, dan anak saja, ini tidak lepas dari yang namanya siasat atau strategi orang-orang kafir termasuk setan Pak, untuk merusak yang sedikit ini. Ya, akhirnya banyak keluarga muslim berusaha. Yang senang siapa? Setan diantaranya Pak. Bahkan kalau dalam riwayat disebutkan, setan yang bisa memisahkan antara suami dan istri, ini dapat penghargaan besar loh Pak dari iblis. Ya, maka dalam riwayat disebutkan datang setan itu, mereka lapor kepada iblis. Saya sudah melakukan seperti ini dan seperti itu dari perbuatan dosa dan maksiat, buat orang terjatuh pada perbuatan dosa. Maka iblis mengatakan, la syai', itu bukan apa-apa. Datang setan yang lain melaporkan, saat sudah buat manusia seperti ini dan seperti itu dari perbuatan dosa. Iblis mengatakan, la syai', itu bukan apa-apa. Datang setan, dia melaporkan, tidaklah aku tinggalkan antara suami dan istri, melainkan keduanya pisah, cerai. Maka iblis mengatakan, sebaik-baik setan, sebaik-baik pasukan adalah kamu Pak. Kasih penghargaan Pak. Ini bukan buat dua negara perang loh Pak, hanya buat suami dan istri pisah. Setan goda itu sampai sini Pak. Dan setan goda keluarga seperti ini. Pintar nggak Pak? Pintar. Kenapa pintar Pak? Nah, kenapa pintar? Mereka wes spesialis Pak. Bayangkan sejak dulu loh Pak, sejak zaman Adam, yang namanya iblis itu memang tugasnya atau pekerjaannya goda manusia biar tergelincir Pak. Dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang itu jarak berapa tahun Pak? Lawang kita kerja di pabrik saja 5 tahun, jadi ahli nggak Pak? Ahli. Iya, bahkan kerja sambil merem aja bisa. 5 tahun aku neng kene, ahli Pak. Ini iblis sudah berapa abad gurgudani manusia terus, nggak mungkin nggak ahli Pak. Maka Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, kita itu berhadapan musuh-musuh ahli Pak, ini profesional Pak mereka. Maka kita harus kuat, saling mengingatkan, saling menguatkan Bapak Ibu, jangan kalah dengan mereka, diantaranya setan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, dan para ulama menasehatkan terkait dengan safar Pak.
Karena safar itu seorang meninggalkan tempat tinggalnya atau seorang berada di tempat yang asing, maka hati-hati biar tidak gampang diganggu setan, biar tidak gampang ganggu musuh-musuh atau tidak diganggu orang yang berniat buruk. Ada nasihat dari para ulama. Yang pertama, kalau orang ingin bersafar, doa. Doa, Pak. Ya jangankan safar Bapak Ibu, orang keluar dari rumah saja diajarkan oleh Nabi untuk baca doa. Cuma keluar loh Pak, mungkin pengen nyapu atau hanya pengen sekedar ngantar anak ke sekolah, baca doa kalau keluar rumah. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tawakal, Pak. Padahal apa? Hanya pergi sebentar ngantar anak ke sekolah. Apa? 15 menit berangkat, 15 menit pulang, hanya setengah jam, Pak. Baca doa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Allah aku bertawakal. Bayangkan cuma setengah jam Pak ini. Bahkan kurang daripada itu, keluar cuma belanja di toko sebelah, baca doa ini Bu, cuma 10 menit. Apalagi yang mau safar berhari-hari. Apalagi yang mau safar sampai keluar kota, bahkan sampai keluar negeri, gur toko sebelah saja baca doa loh Pak. Apalagi ke tempat yang jauh. Termasuk doa Bapak Ibu yang diajarkan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa, dan doa ini penting Pak. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa. Monggo Bapak Ibu ditirukan. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ini doa penting Pak. Setiap keluar dari rumah atau mau bepergian Bapak Ibu, baca doa ini. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu. Berlindung dari apa? An adillah, ya, dari aku tersesat. Ada Pak lungo tersesat terus. Nah, ya Gurning Soekarjo aja keblusuk. Berlindung kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat. Kalau tersesat itu ulahnya siapa Pak? Ulah sendiri. Masih nyambung, au udalla, atau aku disesatkan. Lah kalau disesatkan, ada yang menyesatkan. Entah yang menyesatkan itu setan, entah yang menyesatkan itu manusia, ataupun yang lain Pak. Ini doa penting. Aku berlindung kepadamu wahai Allah dari tersesat atau aku disesatkan. Apa ada? Ada. Mungkin orang dibuat muter-muter sama jin, sama setan Pak. Ada tempat-tempat tertentu itu, ya kadang saya diceritani, Ustadz kalau lewat situ dibayar di sana Pak. Ya Ustadz kalau lewat situ tuh harus ngebel 3 kali, pim pim pim. Kalau nggak ngebel nanti di apa Pak? Ya disesat kayak diputar-putar kayak sama sing nunggu di situ. Dan kalau ada orang yang cerita, iya aku pernah ngalami Ustaz, lewat sini, nanti balik lagi sini, nanti balik lagi sini, ora tekan-tekan, gur bolak balik Bapak.
Kira-kira hal yang seperti ini bisa terjadi nggak Pak? Bisa. Siapa yang nyesatkan? Setan. Ya, kemudian disuruh ngebel bim bim bila. Kita kalau lewat situ juga ngebel 3 kali nggak Ustaz? Enggak, jangan Pak. Biasanya yang disesatkan seperti ini mereka orang-orang yang kadang maaf mungkin hatinya sedang bermasalah Pak. Adapun orang yang akidahnya kuat, dia mentauhidkan Allah, dia iman Allah itu yang menjaga, apalagi keluar baca doa, nggak akan tersesat Pak. Setan nggak bisa ganggu. Baik, au azilla au uzalla, atau aku tergelincir atau aku digelincirkan orang lain. Ya, tergelincir apa? Tergelincir dalam kesalahan. Ya, ketika safar bagaimana? Harusnya itu ya belanja sabun, malah dia tergelincir tuku mie ayam malah. Bareng sampai rumah, oh lali tuku sabun, malah tuku mie ayam. Tergelincir Pak, atau digelincirkan dia, dibujuk-bujuk orang, ditipu orang dan lain sebagainya. Au adlima au udlama, atau aku mendolimi seseorang atau aku yang didolimi. Ini doa mau pergi Pak, jangan sampai aku mendolimi orang. Di jalan kita mendolimi, ya apa mendolimi? Ada air di jalan, kita nekat ngebut, akhirnya basahi nyiprati orang lain. Ada orang lain pelan-pelan, kita nggak sabar, kita klakson terus, dia kaget sampai jatuh, kita mendolimi Pak. Au udlam, atau aku didolimi. Gimana didolimi? Kita malah yang dimarahi, kita malah yang disakiti. Berdoa Pak, jangan sampai di jalan kita ditolimi. Au ajhala au yujhala alayya, atau ya aku aku tertimpa kebodohan atau aku dibodohi Pak orang lain. Para ulama ketika mensyarah ini Bapak Ibu, apa maksudnya dibodohi? Kadang di luar kita nggak sengaja dibuat nggak sadar. Diapakan Pak itu? Dihipnotis. Dibuat gak sadar kita dihipnotis, kemudian diminta uang kita kasihkan, diminta HP kita kasihkan, minta perhiasan kita kasihkan, setelah selesai baru sadar loh. Ada apa ini? Berarti dia sedang dibodohi Pak ini. Maka biar tidak terkena gangguan hipnotis seperti ini, tipu daya seperti ini, maka keluar baca doa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti saya share doanya Pak di grup insyaallah. Kemudian Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Termasuk ketika bersafar, biar kita itu terjaga, biar kita itu aman, baca doa safar. Kalau tadi doa-doa umum kalau keluar rumah, ada doa safar khusus Pak. Sinten Pak yang hafal nih? Doa safar khusus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, ya, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma innana nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is safari wa ka'abatil mandori wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hafal enggak Pak? Ya, kita enggak hafal itu kadang apa Bu? Karena jarang mendengar dan jarang baca. Ya.
Tapi kalau di Saudi Pak, hampir di kereta ataupun mungkin di pesawat ataupun di bandara ataupun di tempat lain, doa ini sering di setel Pak. Kereta itu kalau mau jalan mesti dibacakan doa ini. Nah sayang di tempat kita apa Pak? Ya sing nyetel sopo. Naik bis Gunung Mulia, sing nyetel sopo doa ini. Ya ini doa safar Pak, dan isinya luar biasa. Apa isinya dalam doa safar ini? Pertama, mengandung doa naik kendaraan. Naik kendaraan, ada doanya. Kemudian mengandung doa juga minta kepada Allah dalam safarnya ini diberikan kebaikan, diberikan ketakwaan, diberikan amal soleh. Masuk adzan Pak, diberikan amal soleh Bapak Ibu. Jadi ketika safar itu ora dosa terus, tapi amal soleh. Termasuk dalam doa ini mengandung juga minta kalau jaraknya jauh tolong didekatkan wahai ya Allah, biar kita ngerasa iki ora tekan-tekan gitu. Minta didekatkan jaraknya. Kemudian minta diringankan, seandainya perjalanan jauh berat, minta diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam doa ini juga minta Allah itu jadi penjaga kita, teman kita Pak. Bayangkan safar Allah sing ngancani Pak. Termasuk Allah itu menjadi penjaga untuk keluarga kita di rumah. Loh, doanya luar biasa Pak ini. Kemudian minta kepada Allah ketika safar dijauhkan dari pemandangan-pemandangan yang buruk. Kemudian minta kepada Allah ketika balik tidak dalam keadaan buruk, dalam keadaan yang baik, ketemu anak lagi, ketemu dengan keluarga lagi, ketemu dengan hartanya lagi, dalam keadaan yang baik. Bapak Ibu a'azani Allah wa iyyakum, lah ini diantara hal yang dinasihatkan oleh para ulama kalau ingin safarnya itu aman, yaitu doa. Baru berapa Pak? Baru satu, doa. Insya Allah minggu depan kita sambung lagi sedikit Pak tentang safar ini. Gimana biar aman? Yang pertama berdoa. Apa ada yang lain Ustaz? Ada, masih banyak Pak. Apalagi Bapak Ibu yang sering safar ke sana kemari, maka hal ini penting. Baik. Berarti sampai poin yang ketiga, ya poin 3 baru sampai doa. Besok kita lanjutkan insya Allah. Baik Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Minggu depan kita lanjut kembali faedah dari hal ini, ya insya Allah. Sebelum masuk kepada tata cara atau fikihnya perang sholat khauf. Ternyata dalam Al-Quran dijelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.